sangat disayang sekali. Sebenarnya nggak perlu kita kemaskan gol lewat set piece, tetapi kemaskan gol karena set piece sepertinya. Mungkin karena pelatih Patrick nggak punya banyak waktu untuk latihan set piece, jadi mungkin alasannya itu ya. Siapa sih? Let's be fair. 3 tahun lalu siapa yang berpikir kita bisa bersaing masih di jalan? Bisa ada di level ini. Nggak ada. Iya. Sekarang sudah ada progres. Cuma sekarang ini olahraga proses. Gak ada yang jatuh dari langit. Bahwa dia seperti dalam kehidupan, kadang kita kecewa, kadang kita happy. Nggak bisa kita happy terus. Nggak bisa kita menang terus. Kata pepatah bahwa terkadang hasil tak selalu seperti yang kita harapkan tampil. Dengan jersey anyar diisi pemain-pemain anyar, yang sudah banyak jam terbang di klub Eropa hingga tim kepelatihan yang baru. Nyatanya skuad Garuda belum beruntung membawa kemenangan bertanding di Sydney Football Stadium Kamis 20 Maret 2025. Timnas Indonesia sebetulnya sudah memulai pertandingan dengan sangat baik, apalagi Patrick Kluivert mengeluarkan senjata di awal dengan menurunkan tim didominasi pemain-pemain yang berkarir di Eropa. Serangan yang dibubuhkan di menit awal cukup membuat timnas Australia kewalahan. Bahkan, tim asuhan Patrick Kluivert itu nyaris curi start point di awal babak pertama pada menit ke-8, Rafael Strijk dijatuhkan di kotak penalti Australia. Wasit pun menunjuk titik putih. Lalu Kevin Dick maju menjadi eksekutor, karena saat di klubnya ia biasa mengambil alih tugas mengeksekusi tendangan penalti. Namun sayang bukan hari keberuntungan Kevin Dick gagal menjaringkan bola, karena si kulit bundar terpental menerpa tiang gawang Matthew Ryan. Lantas, kegagalan penalti Kevin Dick inilah yang mengawali situasi pertandingan berubah. Karena Australia seolah enggan melakukan blunder kedua kalinya. Skuad asuhan Tony Popovic itu malah berbalik memberi serangan gol bertubi-tubi kepada timnas Indonesia. Permainan semakin memuncak karena di babak awal, tim Merah Putih sudah kalah telak dengan skor 3-0. Hingga pada sisa pertandingan Indonesia dihajar 5 gol oleh skuad Sakarus, Martin Burr, Nissan Veloplay, Louis Miller, hingga Jackson Irvine, bergantian membobol gawang yang dikawal oleh Marten Pas. Namun secerca harapan sempat didatangkan oleh seorang striker anyar jebolan FC Utrecht, yang pada hari itu adalah debutnya bersama timnas Indonesia. Ula Romeni, sukses memecah telur untuk skuad Garuda pada malam sengit itu tepat di menit ke-78. Sayang 1 gol saja ternyata tidak cukup untuk melampaui gol yang sudah dilesakan oleh timnas Australia, yang sudah memimpin dengan 4 gol terlebih dulu. Soal gol debutnya bersama timnas Indonesia, Ula Romeni merasa terhormat bisa mencetak gol untuk timnas Indonesia. Tetapi, juga kecewa karena hasilnya tidak sesuai yang ia harapkan. Indonesia memang menguasai bola lebih banyak dari Australia, tapi tim Merah Putih ini dinilai kesulitan melepaskan final pass untuk memberi ancaman ke gawang tim tuan rumah, hingga taktik Kluivert untuk Indonesia pun digugat netizen. Timnas Indonesia akhirnya meninggalkan stadion dengan suasana hati yang tidak dalam keadaan baik. OL Romeni bahkan sempat tersorot kamera supporter tengah tertunduk lesu, lalu diberi semangat oleh Emil Audero, dan penggawa timnas lainnya. Kecewa pasti ia, namun para pemain tetap harus profesional, mengingat ini bukanlah laga terakhir penentu posisi timnas Indonesia di bawah kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih yang diketuai Jai Ises pun menyempatkan waktu menghampiri tribun penonton untuk meminta maaf kepada ribuan supporter Garuda yang hadir pada malam itu. Supporter pun memberikan respon yang mampu membangkitkan kembali semangat skuad Garuda. That's okay, we love you. Bertanding di stadion mewah nyatanya tak selalu mendatangkan keindahan, karena beberapa penggawa timnas Indonesia terpaksa tumbang pada malam itu. Dikarenakan geragasnya cara menyerang tim tuan rumah, Mads Hilgers dan Sandy Walsh harus keluar dengan keadaan cedera. Akibat laga itu, Kevin Dick juga sangat merasa bersalah karena gagal membawa kemenangan untuk timnas Indonesia. Lalu pemain 28 tahun itu meminta maaf yang tulus kepada fans lewat unggahan laman Instagram pribadinya. The result. I think in the beginning of the game we did a very good job in pressing high, exactly on the right side where we wanted to press, because we knew on the left side they have the good players.
and from my point of view, it went very good. After that, we received a penalty. If you shoot the penalty in, it will be a totally different match, of course. But unfortunately, Kevin shot the ball in the post, and from that moment we changed something in our minds or something. But we didn't play our play anymore. But I think that during the game, I think that we fought like lions. We never dropped down our heads. But unfortunately, I'm very disappointed, of course, for the result. Not only for us, for the people, but for everybody who is supporting Indonesia. 선수들이 전방 압박 들어가고 최선을 다했지만 시간이 부족해서 세트피스의 맨투맨 이런 놓치는 게 결정적으로 지지 않았나 생각합니다. Para pemain bekerja keras, memang pressing depan juga sangat baik, tetapi karena tidak banyak waktu untuk latihan, sepertinya banyak lepas man to man, jadi mungkin penyebab kalah itu yang mungkin di situ set piece. Ketemu lagi tanggal 25 ya, Bumi. Itu Oh. marah-marah tapi tetap datang. 안타까운 점이지. 사실은 Hah? 세트피스에서 골을 안 먹어도 될 것을 이제 골 먹으면서 우리가 대량 실점했는데 아마도 콜베트 감독이 시간이 부족해서 그런 세트피스 훈련을 못하지 않았나 생각이 들고 Ibu sabar. 결정적인 순간에 우리가 골 넣었으면 분위기가 반전 됐을 텐데 그런 부분이 좀 아쉬워서 아쉬운 포인트는 했는 Semua ada 부분인데 waktunya. Sangat disayang sekali. Ibu. Sebenarnya nggak perlu kita kemaskan gol lewat set piece, tetapi kemaskan gol karena set piece sepertinya. Mungkin karena pelatih Patrick nggak punya banyak waktu untuk latihan set piece, jadi mungkin alasannya itu ya. Memang kita juga bisa cetak gol di awal, tetapi karena nggak bisa dimanfaatkan dengan baik, ya mungkin ya itulah yang mungkin menjadi penyebab kalah gitu. 비서 훈련이나 이런 거 할 수 있는 시간이 없다 보니까 호주한테 당하지 않았나 생각이 듭니다. Ya itu maksudnya. Kenapa kurang organisasi? Maksudnya kurang baik ya dalam organisasi. Kenapa? Karena ya kita banyak waktu untuk latihan dan itu pun sama ya alasannya kenapa kita kemaskan gol lewat set piece sama juga. 앞에서 감독님 보상권 다 해결했다고 하는데 어떻게 해결되신 건지 궁금하다고. 나중에 다시 얘기하겠다고. Lain kali akan dibicarakan lagi. 완벽하게 해결되진 않았다. Belum diselesaikan dengan sempurna. Ya, terakhir tidak dipanggil pemain yang langganan seperti Asnawi dan juga Witan. Bagaimana? Apakah itu termasuk dalam faktor? 네, 일단 뭐 보통 항상 불리던 선수들이 안 불렸는데 그게 혹시 뭐 요인이 된 건지. 아니요 뭐. 땡큐.